Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kita dapat menjalani kehidupan kita sampai saat ini. Selawat dan salam kita doakan pada Allah, semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada seseorang yang bertanya kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat. Sahabat itu artinya orang Islam yang ketemu dengan Nabi. Jadi dia tanyakan begini, ar-rajulu minna yuqra'u akhahul mala fayuhdi lahu. Jadi katanya seseorang dari kami pada saat dia membantu saudaranya dengan meminjamkan sesuatu, maka dia diberi hadiah. Jadi seseorang meminjamkan sesuatu kepada orang lain, diberi pinjaman, maka dia diberi hadiah. Gimana itu? Jadi misalnya ada yang pernah bertanya ke saya, dia jualan buah, dia pinjam uang saya 1 juta untuk modal buahnya. Seringkali dia itu datang ke rumah saya kasih jeruk 1/2 kilo, 1 kilo atau lebih. Nah, jadi dia diberi hadiah pada saat dia meminjamkan itu. Maka gimana itu wahai Anas? Jadi kemudian Anas ini menjawab, dia menjawab, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, iza aqrada ahadukum qardan, apabila seseorang dari kamu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, fa'ahdalahu, maka dia diberi hadiah, au hamalahu ala dabbati, atau dia membawanya dengan kendaraannya, menumpangkannya. Jadi dia beri hadiah atau dia beri tumpangan. Fala yarkabha, maka janganlah dia menaiki kendaraannya. Wala yaqbalhu, dan jangan dia terima hadiahnya. Jadi jangan naik kendaraannya kalau dikasih tumpangannya, jangan terima hadiahnya. Illa ayyakuna bainahu wa bainahu qabla dzalika, kecuali sebelumnya sudah seperti itu. Jadi sebelumnya memang dia baik begitu, biasa kasih hadiah 1 kilo jeruk, kasih lontong, kasih sambal entah ke rumah. Tapi kalau tiba-tiba dia jadi baik setelah dia dipinjami sesuatu, sebelumnya kalau ngantar anak sekolah, walaupun anaknya sendiri sejurusan dengan anak kita, dia tidak pernah menawarkan sama dia ambozela, tidak pernah tuh. Tapi tiba-tiba setelah dia mendapat pinjaman, dia jadi baik. Siapa ambozela mbok, kan sama aja jurusannya di anak sama kamin atau segala macam. Maka kata Nabi, fala yarkabha, tidak usah naik kendaraannya. Wala yaqbalhu, jangan terima hadiahnya, kecuali hal itu sudah terjadi sebelum terjadi pinjam meminjam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di sini bisa kita lihat bahwa
seseorang yang meminjamkan hartanya pada orang lain itu betul-betul mesti didasarkan pada niat yang ikhlas. Karena pinjam-minjam itu akadnya kan ihsan, untuk berbuat baik. Maka jika seseorang karena meminjamkan sesuatu, kemudian dia mengambil manfaat dari waktu meminjamkan itu, dari kondisi meminjamkan itu tidak boleh. Mentang-mentang dia dipinjami sesuatu, kemudian kalau ada masalah nyojo yang disuruh, sebelumnya enggak, suruh saja dia, karena dia kan sedang minjam. Jadi kalau apa susah dia mendak, tidak boleh begitu. Kata hadis yang lain, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kalau pinjam meminjam itu kemudian mendatangkan manfaat bagi yang minjamkan, itu bagian dari riba. Tidak boleh. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan barang gadaian? Kalau orang menggadai biasanya sawahnya itu dipakai oleh yang meminjamkan atau tetap pada orang yang meminjam. Misalnya menggadai sawahnya 50 ameh misalnya kan. Kemudian ada sawahnya aku sawah 10 piriang. Biasanya saya yang menggarap sawahnya sudah tuh, yang punya pitih atau yang meminjam. Yang terjadi di masyarakat kita yang mana? Setelah dia menggadai kan, pinjam ameh 50 ameh, kemudian ada sawahnya. Biasanya sawahnya itu saya yang menggarap sudah itu lah. Yang punya pitih kan, itu adalah akad pinjam meminjam, bukan jual beli. Di situ tidak ada cari untung, di situ adalah cari pahala. Kalau mau untung jual, maka tidak ada hak bagi yang meminjamkan itu untuk menggarap sawahnya itu. Kan sawahnya tidak dipindah hakkan. Dia tetap menjadi sawah orang yang meminjam itu. Dia tidak jadi pindah menjadi sawah orang yang meminjamkan uang itu. Kan ameh gitu aja pakainya Ustaz. Kan boleh lo pakai apa? Namanya saja meminjamkan. Minjamkan kan bagian kayaknya pakailah. Kan itu yang meminjamkan. Kalau mau pakai sawahnya, beli sawahnya. Ini yang menjadi pertanyaan beberapa waktu terakhir ini agak gencar. Saya seringkali ditanyakan itu, dan tolonglah dibahas masalah pagang gadai itu, bahasa warnanya. Dia itu adalah bagian dari pinjam meminjam, pemanfaatan oleh orang yang meminjamkan termasuk riba. Jadi dia tidak boleh begitu. Apakah dia yang menggarap langsung atau dia upahkan pada orang lain, itu terserah modelnya. Kalau dia garap langsung, dia ambil langsung hasilnya. Kalau dia upahkan pada orang lain, mungkin dipatigoi, mungkin dipaduoi kan, sepertiga atau setengah. Yang jelas itu bukan barang milik dia. Memang ada gadai di dalam Al-Quran itu, surat Al-Baqarah ayat 283, dalam konteks pinjam-minjam, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Jika kamu dalam perjalanan kemudian terjadi pinjam meminjam, tidak ada yang akan menuliskan, maka haruslah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang meminjamkan itu. Jadi pagang itu memang ada tuh. Tapi sebetulnya yang dipegang itu adalah hak yang itu merupakan jaminan bagi yang meminjam agar utangnya dibayar.
Kan orang yang meminjamkan itu alah babuek baik. Dia tunda masa menikmati uangnya, dia pinjamkan ke kita. Aturan kadang-kadang bisa dipakai untuk yang lain, tidak bisa. Malah ada yang seketik-seketik perlu pakailah dulu. Sudah sebaik itu dia. Cuma kadang-kadang ada orang kalau meminjam ke sama dia minta baralaka mai ibu-ibunya lunak gigi pada lidah kan. Kemudian saat membayarnya menghilang, lah panik, lah susah. Lah mai ibu-ibu orang yang punya piti minta. Itu zalim gitu. Dia orang yang tidak suka bayar hutang, bahkan melalai-lalaikan bayar hutang, tunggu saja dia nanti teraniaya. Karena dia sudah menganiaya orang lain. Maka salah satu jalan yang disediakan oleh agama untuk memastikan hutang itu dibayar, ko barang ambo, paciklah. Maci itu gunanya agar dia tetap nilainya, agar dia nanti bisa dijadikan jaminan jika sampai waktu bayar hutang piti alunadol jual koko, kemudian berapa pitinya yang dipinjam ambil sebanyak itu, lebihnya balikan. Kan itu gunanya jaminan, bukan untuk dimanfaatkan. Jangankan itu, kata Rasulullah, kalau dia kasih hadiah tidak usah terima itu. Kalau dia kasih tumpangan tidak usah. So nanti ketika dia bayar, dia sebenarnya tidak bayar sebanyak utang yang kamu berikan, tapi plus lontongnya lah barangkali, jeruknya lah barangkali itu. Maka oleh para ulama disebutkan kalau ada orang yang minjam seperti itu, bilang ke dia, Pak, janda gejo mau hadiah oleh abi piti mau pokok. Setiap dia minjam memberikan itu sama dengan dia bayar hutang. Jadi kalau kita seperti itu, jadikan yang diterima itu sebagai angsuran dari hutangnya itu. Kalau lama-lama habis piti mau piti sejutanya jeruk sekilo lebaran itu. Jadi ini yang mungkin perlu kita fikir-fikir ulang kembali, pahami kembali. Sebanyak kita yang di kalangan kaum muslimin yang terlibat dalam pagang gadai itu, dan modelnya seperti yang kita sebut tadi itu tubaatu. Ya begitu aturannya. Ada 4 jalan keluarnya. 1, kembalikan sawahnya, hitung semua yang sudah diterima itu, nilai sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, labaran yang diterima. Kalaulah sarago ameh yang dipinjam tadi, berarti lah selesai itu. Kalau ada yang masih kurang, mintakannya. Ang dulu kan berutang 50 ameh, dihitung-hitung seluruh padi yang diterima setiap panen nilainya baru 25 barunya. Baliklah 25 ameh lah. 1 kan. Yang kedua, bisa dengan jalan dibuat akad ulang. Yang lalu biarlah berlalu. Yang kini utang 50 ameh, bayar utang tu ke sawah balikan. Jangan pakai di sawah tu. Atau yang ketiga, mulai kini seluruh padi yang diterima itu dijadikan angsuran. Itulah sadar kini kau barasui kuku riba. Kalau nak lalu-lalu kau dihitung nak talok dia bol. Jadi kini mulai saat panen kini, padi yang diagian kamu itu dihitung sebagai pembayaran angsuran. Atau yang terakhir, jual beli saja. 50 ameh itu berapa piring sawahnya tu. Kalau seandainya 10 piring tu habis saja, berarti mulai kini sawah aku punyanya, ameh tadi itulah habis, dah selesai. Atau mungkin dek 5 piring sawah saja cukup. Sudah, berarti 5 piring agen kembalikan kepada yang punya sawah. Hutangnya selesai. Jadi inilah bagian dari muamalah kita yang diatur sedemikian rupa oleh agama kita. Cuma mungkin karena
kekeliruan orang-orang pendahulu kita dan lain sebagainya, maka tinggallah sisa-sisa ketidaksesuainya sekarang. Sebelum saya tutup, ada yang mau nanya? Silakan Bu. Pertanyaan pertama itu soal hadiah tadi ya Pak. Ya. Kita kan di Minang ya Pak, rasul-rasul. Iya. Kita udah, misalnya saya udah menerima manfaat, misalnya kan pinjam uang 10 juta misalnya kepada si A. Selama ini kan kita baik-baik aja, cuman memang kata Bapak tidak ada mengambil lontong atau mengambil kepala lah gitu. Maka memang mungkin agak beda kalau tadi mungkin arahnya sama. Cuman untuk dalam hal membeli, kita kan sudah dimudahkan. Kalau bahasa saya kan dimudahkan. Dalam kesulitan kita sudah dimudahkan. Jadi ada rezeki kita misalnya kayak bikin lontong atau bikin kolak, kita berbagi. Itu istilahnya ucapan terima kasih. Kalau di Minang kan seperti itu, ucapan terima kasih karena udah dibantu. Baik itu udah lunas utangnya ataupun belum lunas, kan seperti itu. Selanjutnya setelah lunas ataupun sebelum lunas, itu rasa-rasa kita ucapan terima kasih. Itu kan full dari kitanya Pak, bukan dia yang minta. Yang riba itu kan setahunya kan ada kesepakatan kamu minjam 10 juta, kamu kembalikan 11 juta, kan seperti itu. Setahu saya Pak. Nah, jadi kita di Minang ini kan rasul-rasul gitu Pak, udah membantu kita. Masa iya waktu makanan ambil piring aja kok ya nggak bisa, di situ banyak. Pertama Pak, itu kan cuma Tunggu satu-satu dulu, satu. Ya, dari yang minjam kan gitu. Ya, satu dulu. Ya. Hadisnya itu jelas. Fala yaqbalhu, jangan terima. Jangan kita menduga hanya kita yang punya rasa-rasa begitu. Memangnya Nabi tidak punya rasa-rasa. Jadi jika itu muncul disebabkan kita dibantu, itu hak Allah yang balas dia, itu bukan kita. Kalau mau bantu-bantu juga nanti tuntaskanlah utang itu dulu, cicil untuk pembayar utang itu. Jadi jangan ada klaim misalnya ini kan tradisi kita dan lain sebagainya. Semua masyarakat itu punya tradisi yang baik, termasuk Nabi itu. Kalau kita mau bicara tentang hadis yang berkaitan dengan bagaimana tingginya rasa orang Arab itu tidak tahu kual-kual kita bagaimana dia memuliakan tamu, bagaimana lain sebagainya. Ini adalah pemberian yang bakarano, bukan pemberian yang kemarin itu ada yang nanya begini, Ustaz, dia kan ikhlas Ustaz, kan boleh kita pakai sawahnya, dia kan ikhlas itu, dia rela. Saya tanyakan, ikhlas itu baru tahu ketika dia punya pilihan lain. Coba sebelum dia kasih sawahnya itu bilang ke dia, Pak, apa boleh pilih sawahnya saya yang buat atau Bapak yang buat? Tidak ada konsekuensi apa-apa. Mananya pilih, nyagian sawahnya gitu atau nyapaci? Kalau lagi itu kasih pilihan seperti itu, misalnya kan, ambo ya ikhlas, wah ambillah sawahmu. Itu ya ikhlas semua. Tapi kalau dia tidak punya pilihan lain selain dia menyerahkan sawahnya, ya itu tidak ikhlas. Kalau itu ikhlas yang tu kabaa juolai, itu ikhlas kabaa juolai namanya. Jadi kita tidak bisa andaikan dengan basa-basi kita, karena hukumnya itu jelas. Itu disebabkan karena dia menerima kebaikan. Kan kita sudah jelaskan, pinjam meminjam itu bukan untuk cari untung, bahkan bukan untuk mendapatkan untung. Yang tadi kan bukan inisiatifnya dari dia. Idza aqrada ahadukum qardan, dia pinjamkan, fa'ahdalahu, dia kemudian dikasih hadiah, au hamalahu ala dabbah, atau dikasih tumpangan, bukan dia yang minta itu. Kata Nabi, fala yarkabha wa la yaqbalhu illa yakuna bainahu wa bainahu mithla dzalika. Kecuali sebelumnya dia sudah seperti itu baru diterima. Tapi kalau tidak seperti itu, berubah tiba-tiba karena dipinjamkan, cepat atau lambat,
jangan itu. Itu bagian dari pembayaran. Bisa-bisa nanti utangnya ketika terlambat seperti kasus yang banyak-banyak itu, Pak bayar utang, diantaranya 1 kilo lo kan, nanti lah tersumbe lo mulai. Siapa tahu gitu. Nabi lebih tahu kadar ko rela, ko basa-basi, ko ikhlas dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua apa pertanyaannya? Soal tadi Pak. Karena memang di daerah kan memang dari biasa itu setahu saya itu kami juga ada menggadaikan. Ya. Menggadaikan sawah. Jadi ada orang berbahasanya pagang ya Pak. Pagang ya, pagang gadai. Jadi si Ani butuh duit, minjam uang, dulu kan emas, 50 emas gitu kan. Ya. Sampai beliau ini meninggal, yang uang yang emas ini belum dikembalikan, yang tanah ini dimanfaatkan, karena memang seperti itu adanya. Jadi semua orang seperti itu ya Pak, dimanfaatkan tanahnya. Kalau udah sampai di anak cucu Pak, sampai di anak cucu, beliau udah meninggal, dan yang memagangkan ini pun yang punya emas ini juga meninggal, dan yang menerima manfaat itu anak cucunya juga. Kalau si adanya kan Bapak tadi kan sadar gitu kan, kalau udah sadar ini salah, berarti kan ditimbangkan harga tanah ini dengan harga emas ini sebanding enggak kan gitu kan Pak. Kalau di zaman dahulu 50 emas dia lebih kan Pak dengan sebidang tanah sawah. Karena kalau zaman dulu sebidang tanah tidak cukup sampai 50 emas kan itu. Gimana solusinya Pak? Ya, ini memang jadi persoalan di masyarakat kita, tapi tidak dirasakan ya. Saya kebetulan Pangulu di kampung Datu kan. Nah, sekarang itu sedang proses itu. Dia katanya sudah digadaikan entah 1 atau 2 datu sebelum saya. Sekarang saya menyelesaikannya. Itu sawah kami dulu tuh, terkadai sekian. Sureknya malah lata panggang. Nah, itu malah sudah bergenerasi. Sekarang prosesnya sedang masuk ke kan. Dalam kajian Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat itu, pagang gadai itu secara umum itu tidak membantu. Membantunya kalau mau dibilang hanya di awal saja, di akhir itu sudah menyusahkan saja. Bagaimana orang mau bisa bayar utang, sawahnya diambil kan? Jangan kan bayar utang, tukar makan aja lah tidak bisa. Kalau ndak ikut garap sawah tidak dapat apa-apa, walaupun itu sawahnya. Dia baru dapat kalau dia sebagai petani penggarap. Kalau tidak satunya buat diambil saja juga orang punya peti, dia kanan lain kan, tidak dapat apa-apa. Sekarang jalan keluarnya itu gimana? Untuk jalan keluar pertama itu maksudnya adalah dihitung baik-baik, bukan harga tanahnya ya, tapi sebanyak apa yang dia terima. Itu kan bukan harga tanah tuh. Misalnya sekali panen tuh dapatnya 5 karuang, kadang ngampe, kadang 0, kadang 6 lebih, sesuai dengan kondisi naik turunnya hasil pertanian itu. Itunya yang dihitung secara baik-baik, semampunya, semaksimal mungkin. Itulah lama-lama baca itu, mana mungkin dihitung. Konversi sebaik-baiknya. Bila perlu datangkan atau bersama orang yang tahu naik turun harga ameh kan. Kira-kira tahun sekian harga ameh bara. Kami dapat ketika itu bara karuang. Bara karuang itu bara apanya? Semampunya. Karena lah masa-masa lalu kan. Kita tentu berbuat sesuai dengan upaya baik maksimal yang bisa kita lakukan. Jika nanti sudah dihitung sebaik-baiknya, secermat-cermatnya, melibatkan orang yang tahu banyak tentang perkembangan harga barang pertanian dan emas itu, dapat angka. Misalnya 25 ameh baru yang tabayya berdasarkan penerimaan tadi. Kalau gadainya 50 ameh, berarti tinggal 25 ameh. Agi sawahnya kayaknya 25 ameh. Baka caro aja kalau dijual sawah serahnya lah. Jadi hitungannya itu tentu upaya maksimal yang bisa kita baik
Sebab nanti kalau dipaksa-paksakan nanti juga ada yang tidak nyaman. Rasul-rasul tidak sebanyak itu kan. Dulu pernah dosa karuang bagai itu tidak tetap selimo karuang lah. Dulu warga ameh dulu pernah yo turun tidak naik yo taruhin. Tentu nanti tidak akan selesai juga. Duduk sama-sama, libatkan orang apa, dapat kan nanti angkonya. Oh, kira-kira baru 10 ameh barunya. Karena harga ameh itu kan jarang turun. Kalau sepakat itu berarti tinggal lagi 40. Oh, dulu ndak 50 ameh karo karena dulu ketika sana tu beralik lah di dalam lo 10 lo. Kok turun mandi lah itu lo. Kan di dalam-dalam itu kan sering kan tambah lagi 10, tambah lagi 5, tambah lagi 2. Barasa dohnya. Jadi cara ngitungnya itu semaksimal mungkin, sejujur-jujurnya. Yang jelas dua-duanya itu berangkat dari niat awak mulai kini keluar dari tradisi riba kok ya. Kan itu niatnya sama-sama. Awak ingin terlibat. Sebab yang memberi riba, yang makan riba, yang menyaksikan riba, yang apa itu kanai sadanya. Mulai kini awak menghindari itu. Makanya kita yang sepakat, yang hati kita sama-sama ya itu. Jangan nanti ambil keputusan seorang-seorang menurut apa tidak bisa kah itu? Tidak mau. Dudukkan, libatkan orang-orang yang mungkin memberikan jalan terbaik sesuai dengan ilmu yang benar. Jadi yang dulu-dulu itu ya sudahlah, karena mereka juga hidup di masanya. Masanya kan memang begitu. Kalau kita kaji-kaji yang kita lakukan itu di samping yang tadi juga banyak nanti. Mungkin di kesempatan lain kita kaji. Yang kita tarimo itu banyak loh yang tidak benar. Dulu kita sudah pernah kaji masalah warisan juga, tapi belum tuntas. Mungkin nanti akan kita lanjutkan sehingga nanti kita bisa perbaiki. Ada lagi? Sudah Bu? Masih ada? Ya, silakan Bu. Tunggu dulu. Buya sampai jam berapa ya? Nah itu masalahnya tanya Buya ini. Inilah rasa gari tangannya Pak. Tangannya gari. Beda lu lagi waktu limit Buya kita tarik lah. Silakan Bu. Hasilnya lebih ada. Iya Bu. Iya. Modalnya atau untungnya itu mana? Dia tidak ada modal, tidak ada untung di situ. Oh semuanya. Pokoknya semua produksi. Kalau orang yang mempatigo itu kan dia tidak tahu menau masalah tadi itu. Ada yang lapeh kan, ada juga yang tidak. Pokoknya hitung tuh semuanya sebagai bagian dari niat baik itu. Kalau memang ada yang keluar berarti dipotong kan. Kalau ada yang lebih berarti. Yang penting kita masukkan unsur itu gitu. Dulu pernah yo dulu PTM tak pakai lo untuk koko pas ketika banjir gadang dulu banda aku tersumbik sadonya. Kemudian perlu digali balik itu perlu berapa orang. Masukkan unsur itu sadonya. Sehingga nanti dapatlah angko yang disepakati, yang satu sama lain aman, nyaman dengan angko. Iya ya. Berartilah 25 ameh. Ya, okey. Mudah-mudahan. Kan seperti itu tidak akan bikin kita jadi langsung jatuh miskin. Toh selama ini uang 50 ameh itu tidak di tangan kita kan, aman-aman saja gitu. Masa ketika lah balik 25 ameh kita jadi miskin? Kan tidak mungkin. Dulu ketika 50 ameh itu nyopaci entahlah sekian generasi tidak ada aman-aman saja gitu. Paling dulu nan mangkadayan entahlah berkali angku deh gitu kan, tidak ada satu gitu mengaluan. Kini kita menerima saja. Jadi masukkan seluruh unsur negatif, unsur positif, kasih tutup sehingga nanti keluarlah angka yang disepakati, yang masing-masing ya kita rela itu. Baru nanti dihitung. Itu baru tinggal itu boleh. Lah habis. Ya, mungkin di kesempatan lain kita bisa diskusikan lagi. Yang jelas kita berangkat dari semangat untuk terus memperbaiki amalan keagamaan kita sehingga kita tidak raso-rasoi
rasul-rasulnya boleh masuk surga. Nah itu rasul-rasul. Kita ukur secara statistik kan. Ko dari ko alhamdulillah, ko lah betul tu. Ko lah betul tu. Ko ragu mo. Tanya balik. Sehingga kemudian bisa meyakinkan. Jadi tidak hanya asal sudah rajin ke masjid, sudah ini. Orang sudah, rupanya karena diwarisan. Kan bisa aja itu. Demikian semoga bermanfaat bagi kita semua. Atas segala hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya badratin min haza kull